Perkenalkan, nama saya Aulia Syarwa Rizky Ananda dengan nomor NIM 2004011111024. Saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis alat-alat tes psikologi. Alat tes psikologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, tes proyeksi, yang kedua non-proyeksi. Jelaskan sedikit tentang yang proyeksi. Pengertian proyeksi ini adalah tidak dapat didefinisikan secara pasti. Munculnya konsep-konsep yang ingin merangsang pengertian proyeksi diwarnai dengan problem-problem mengenali konsep proyeksi itu sendiri. Istilah dari proyeksi ialah yang pertama kali ditemukan oleh Freud pada awal-awal tahun 1894 dalam tulisan The Action Neurosis yang mengatakan bahwa jika manusia memiliki potensi untuk mengembangkan kecemasan yang neuritis di saat dirinya merasa tidak mampu mengatasi rangsangan-rangsangan atau gairah seksual. Tes psikologi ini pada dasarnya adalah alat ukur yang objektif dan dibakukan atas sampel tertentu. Tes-tes psikologi ini mirip dengan tes-tes dalam ilmu-ilmu lainnya. Sejauh observasi dibuat atas sampel yang sangat kecil, namun dipilih secara hati-hati atas perilaku individual. Tes proyeksi ini adalah tes yang mengungkapkan aspek-aspek psikologi seseorang, di mana individu proyeksi dalam diri suatu objek. Tes ini membutuhkan alat mengungkap yang ada di alam bawah sadar. Alat ini yang merupakan seperti kertas atau kartu. Ini dibagi beberapa macam-macam tes. Yang pertama ada SSCT, yang kepanjangannya dari Succession Completion Test. SSCT ini adalah tes kepribadian yang bersifat proyektif yang dikembangkan oleh Jensen Sachs dan Sidney Lev bekerjasama dengan lembaga pelayanan kesehatan mental di New York. Tes SSCT ini merupakan non-verbal. SSC ini bersifat sangat sederhana, baik pengerjaannya maupun interpretasinya berdiri dari 60 item. Cara penggunaan atau penyajiannya adalah yang pertama, waktu yang lama. Waktunya penyajiannya sekitar 20-40 menit. Membaca instruksi diusahakan agar subjek mengerti. Bila kurang mengerti, beri penjelasan kepada subjek tersebut. Yang ketiga, perhatikan ekspresi ketika utamakan kata-kata yang diutamakan adalah kata-kata yang sopan. Yang keempat, harap hambatan emosi muncul apabila ada yang disalurkan. SSCT ini tekniknya ialah pemeriksaan yang dilakukan dengan rating sheet. Penyetoran yang dilakukan berdasarkan gangguan yang dialami subjek tersebut. Seperti scoring 2, bila subjek tersebut mengalami gangguan dan kebutuhan tindakan terapi. Scoring 1, diperkirakan bahwa subjek yang mengalami sedikit gangguan dan mungkin membutuhkan konseling. Scoring yang 0, bila tidak ada gangguan sama sekali. Scoring X, bila jawaban subjek meragukan atau tidak ada tanda-tanda dari kejelasan tersebut. Ada tes Rorschach. Tes Rorschach ini merupakan salah satu tes proyektif yang paling populer dikembangkan oleh psikiater yang mengembangkannya di Swiss. Yang mengembangkan tes Rorschach ini pada di Swiss yang bernama Hermann Rorschach. Pertama kali tes ini dideskripsikan pada tahun 1921 dengan melakukan percobaan pada pasien yang berjumlah 1991. Tes Rorschach ini adalah tes yang pertama menerapkan noda tinta pada penyediaan diagnosis jika kepribadian secara keseluruhan. Dinilai dalam tes Rorschach ini ada 3. Yang pertama, kognitif. Kognitif itu taraf intelektual, pendekatan, dan kekuasaan minat. Yang kedua ada efektif. Efektif ini dinilai dari emosional, tanggung jawab, reaksi terhadap stres tersebut. Yang ketiga ada fungsi dari ego. Fungsi ego ini kekuatan dari ego, area konflik, dan defense. Ada MMPI.
kepanjangannya Minnesota Multi-Basic Personality Inventory. Merupakan salah satu tes inventory dengan bentuk self-report dengan pilihan jawaban iya atau tidak. MMPI ini dikembangkan oleh Strict, Hathaway, dan Minkle pada tahun 1930-an dan pertama kali dipublis pada tahun 1943. Aspek yang diungkap yang pertama kali adalah adapun beberapa aspek yang diungkap dari MMPI. Yang pertama, membedakan kelompok normal dan kelompok abnormal. Yang kedua, mendiagnosa atau memberi gangguan jiwa. Cara penggunaan atau penyajian tes MMPI ini adalah hanya boleh diadministrasikan oleh ahli-ahli yang berkompeten dan yang berhak, seperti psikolog, psikiatri, dengan memberikan buku atau soal kepada subjek yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang benar atau salah. Waktu penggunaan tes MMPI ini biasanya sekitar 1 sampai 1,5 jam. MMPI dilakukan dengan menggunakan kunci atau dengan komputer. Skor mentah dahulu terus diubah menjadi dalam bentuk skor T seperti yang di atas ini. Dengan konversi K, min adalah rata-rata skor untuk orang normal. Setelah itu skor akhir dicocokkan dengan skala MMPI. Dengan konversi K, minnya adalah rata-rata skor untuk orang normal. Setelah itu skor akhir dicocokkan dengan skala MMPI. Tes Swartek ini penggunaan atau penyajiannya tes ini adalah dengan selembar kertas yang isinya bergambar 8 kotak yang berisi stimulus tertentu. Tes ini dapat disajikan secara individual. Biasanya tes ini pada umumnya diberi waktu sekitar 15-40 menit tergantung pada kualitas hasil ujian. Tes ini tuh biasanya digunakan dalam praktek konseling dan psikoterapi. Teknik scoring dalam tes Swartek ini dibelah dua sisi. Yang pertama, daftar kriteria atau variabel yang termasuk bagian kuantitatif atau diagnostis. Angka-angka pada jalur yang menunjukkan pada nomor di gambar ini bila pemberian skor telah selesai, maka skor diperoleh 8 gambar setiap kriteria dijumlahkan dan jumlah ditulis di samping kriteria yang bersangkutan, yaitu di dalam kotak atau di dalam kolom. Di total skor dengan jumlah yang diisikan adalah jumlah dalam angka bulat. Contoh tes dari tes Swartek adalah seperti yang di atas ini. Tes CAT. Tes ini yang dirancang khusus pada anak-anak sekitar umur 3-10 tahun. Tes ini dikembangkan oleh Bella pada tahun 1993. Kartu tes CAT ini seperti kartu. Tes CAT ini mengganti manusia menjadi hewan dengan asumsi bahwa anak-anak kecil lebih mudah melakukan proyeksi kepada hewan daripada manusia. Gambar ini dirancang untuk membangkitkan fantasi yang berhubungan dengan masalah makan serta aktivitas oral, persaingan bersama saudara, hubungan antara orang tua dan anak, serta agresi, latihan buang air kecil dan besar, serta pengalaman anak lainnya. Tetap melaksanakan tes CAT ini yaitu memeriksa pemberian kartu demi kartu. Tes diharap menceritakan apa yang terjadi dalam kartu tersebut. Selain itu, pemeriksaan dapat meminta lebih spesifik pada anak tersebut untuk menjelaskan adegan pada gambar tersebut. Waktu yang digunakan adalah sekitar 20-40 menit. Skor mengenai gambar tersebut, mengenai jawaban benar atau salah tidak ada, melainkan dianalisis jawaban tersebut sesuai dengan kebutuhan, konflik, emosi, sikap, atau pola respon anak tersebut. Untuk memeriksa, harus mencatat hasil observasi dan pelaksanaan pada saat pelaksanaan tes tersebut. Contoh dari tes CAT seperti yang di atas ini. Sudah menjelaskan tentang macam-macam tes proyeksi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam tes non-proyeksi. Tes Pauli, tes yang berisi susunan angka untuk membentuk sebuah grafik dengan menjumlahkan dua angka terdekat dengan nominal 6 dan 9. Fungsinya untuk mengetahui mana seseorang dalam bekerja. Tes ini biasanya
mengintegrasikan faktor-faktor seperti kecepatan, ketelitian, adegan, dan ketabahan. Contoh tesnya seperti yang di atas ini. Tes White. Tes ini ditemukan oleh David Weiser pada tahun 1981. Pada awalnya dikenal dengan nama Wessel Intelligence, kemudian diganti pada tahun 1955, yakni Wessel Advanced Intelligence. WISE adalah skala inteligensi Wessler yang standar untuk mengukur potensi inteligensi manusia pada usia 17-75 tahun lebih. Tes ini disajikan secara individual dan tester harus memahami dan melakukan petunjuk manual. Dalam tes ini, aspek yang diukur adalah tes verbal dan performance. Tes Avilbert-Binet. Tes ini digunakan untuk mengukur inteligensi mengenai tempurung kepala anak, di mana dimanfaatkan untuk mengukur ketajaman bayangan akan pengetahuan dan kualitas penilaian moral dan estetikal kecakapan, menemukan kesan logika, serta memahami kalimat-kalimat pengukuran menggunakan standar Binet Intelligence. Dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, tes verbal. Tes verbal ini menggunakan kata-kata. Yang kedua ada tes penalaran. Tes penalaran ini menggunakan mengukur kemampuan penalaran testi. Yang ketiga ada tes visual abstrak. Tes ini menggunakan respon testi melakukan sesuatu. Yang keempat ada tes memori jangka pendek, kemampuan mengingat testi. Ada tes WISC. Tes ini ditetapkan oleh Wessler pada tahun 1999 sebagai skala inteligensi, yang diganti pada WISCR pada tahun 1974 untuk mengukur inteligensi pada anak-anak usia 16 tahun, kurang dari 16 tahun, yang terdiri dari 12 subtes yang dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama, skala verbal atau informasi, pengalaman, pemahaman, menghitung, kesamaan, kosakata, dan rentang angka. Yang kedua ada tes performance, kelembatan yang di dalamnya berisi kelengkapan gambar, susunan gambar, rancangan balok, perkaitan objek, sandi, dan taman sesat. Ada WPPSI untuk mengukur akan kemampuan berpikir, pengelola informasi, dan juga inteligensi untuk anak-anak usia 4-6 tahun. Terdiri dari 2 subjektif. Yang pertama subjek verbal, yakni isinya informasi, pengertian, menghitung, persamaan, dan pemahaman. Yang kedua ada subjek performan, yakni yang isinya animasi host, kelengkapan gambar, labirin geometri, desain, dan rancangan balok. Pembahasan saya tentang tes alat-alat psikologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.